Hari ini kita melanjutkan lagi seri devosional kita yang sempat tertunda, yakni pencobaan Yesus bagian yang kedua. Jika sebelumnya Yesus dicobai iblis dengan godaan untuk mengubah batu menjadi roti, lalu jawaban Yesus adalah bukan roti yang utama, melainkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan beralih ke pencobaan yang kedua. Bagaimana cara Yesus mengalahkannya dan apa penerapan bagi kita saat ini? Mari kita baca bersama-sama Lukas 4 ayat 5-7. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Aneh gak sih? Apakah iblis tidak tahu Yesus memang tidak akan menyembah dia, makanya dia tetap mencobai Yesus? Apakah kita bisa menyembah sesuatu yang lebih rendah dari kita? Tentu iblis lebih rendah dari anak Allah. Tetapi Yesus memang sedang memposisikan diri sebagai manusia. Dan apa yang ditawarkan oleh iblis adalah apa yang paling diinginkan manusia dengan ambisi. Apa itu? Kejayaan dunia. Memang kejayaan dunia bagi kita dan kejayaan dunia bagi Yesus itu beda takarannya. Iblis menawarkan dunia kepada Yesus karena memang dunia nanti akan menjadi milik Yesus setelah menyelesaikan karya dan misi mesianiknya di dunia ini. Tapi iblis menawarkan, kenapa tunggu nanti? Sekarang aja. Kita manusia juga digoda iblis untuk mendapatkan kejayaan dalam takaran kita masing-masing, untuk mengkonfirmasi kita ini manusia. Nah, apa itu? Pengakuan. Coba perhatikan perkataan iblis ini. Katanya kamu Mesias. Mesias tanpa kejayaan dunia itu nothing. Katanya anak Tuhan. Anak Tuhan kok minumnya kopi sasetan? Starbucks dong. Kamu itu lulusan kampus ternama. Kok kerjaannya di pom bensin? Harusnya kerja yang keren dong. Sounds familiar bukan, saudara? Tidak hanya itu, saudara. Dunia sekarang menunjukkan secara terang-terangan manusia bisa menjual jiwanya kepada iblis supaya menjadi terkenal. Yang benar saja. Lah, ini ayat yang tadi kita baca. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu kejayaan, pengakuan, ketenaran, dan kekayaan akan menjadi milikmu. Kita pengen orang lain tahu siapa saya. Nah, waktu orang lain meremehkan kita, kita stres setengah mati. Makanya kita berjuang cari pengakuan demi validasi dari orang lain. Nah, apakah pengakuan itu salah? Sama halnya dengan roti, pengakuan juga tidak salah. Tetapi sebenarnya kita tidak segitunya lah membutuhkan pengakuan orang lain, bukan? Seorang filsuf pernah mengatakan, dicintai lebih penting daripada diakui. Tetapi manusia lebih mengutamakan diakui, bahkan dari orang yang paling membenci kita. Itu saya dulu. Saya bangga sekali waktu saya bisa bikin kakak tingkat jadi panas gara-gara aransemen musik yang saya mainkan. Setan memang ya. Nah, kalau begitu, apa jawaban Tuhan Yesus terhadap godaan kedua ini? Ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jawaban Yesus ini mengisyaratkan bahwa kita ini butuh penyembahan, relasi dengan Allah, relasi yang melibatkan hati dan hidup, pikiran dan tindakan, komplit dan kompleks. Menyembah bukan cuma angkat tangan, nyanyi, dan lain sebagainya. Tapi ibadah itu menikmati Tuhan dalam seluruh kompleksitas sisi dari Tuhan. Contohnya dalam ibadah perjanjian lama, ada korban sembelihan, ada darah yang tercurah, ada bau darah yang menyengat di seluruh pelataran, ngeri dan sadis. Tapi juga ada pengucapan janji Tuhan oleh imam, ada penerimaan, dan ada berkat. Dalam ibadah kita, pernahkah kita menikmati segala sisi dari Allah dalam penyembahan kita? Seharusnya ini yang kita renungkan sepanjang ibadah atau pelayanan kita. Saya orang berdosa, tapi Tuhan mau menerima saya. Saya seharusnya dihukum mati, tapi Yesus mau mati bagi saya. Maka waktu kita menyembah, waktu kita memimpin pujian, waktu kita main musik, waktu kita melayani, kita semua masuk dalam penyembahan yang murni. Ini tidak bisa digantikan oleh lighting, oleh aransemen yang musik yang enak, atau apapun. Kita jadi sadar bahwa bukan pengakuan yang kita perlukan, tapi keindahan dalam beribadah. Maka dari itu, apa yang kita dapat pelajari dari jawaban Yesus atas pencobaan yang kedua?
Kita manusia menjadi berarti bukan karena pengakuan orang, bukan karena prestasi, bukan karena popularitas, bukan karena kekayaan kita, melainkan kita menjadi berarti karena kita diberi kesempatan untuk dapat berelasi dengan Allah. Jadi, prestasi dan pekerjaan kita bukan untuk mencari pengakuan, tapi adalah respon tanggung jawab kita kepada Tuhan. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini dari pencobaan Yesus yang kedua. Berikutnya kita akan membahas pencobaan yang ketiga pada kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami belajar hari ini bahwa kami tidak lagi harus mengutamakan pengakuan terhadap diri kami, ketenaran, popularitas, kekayaan, kejayaan dunia ini. Tetapi kami menjadi berarti karena kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dapat berelasi dengan Engkau. Kami mau menikmati setiap penyembahan, pelayanan, pujian kami, doa kami, WPDA kami Tuhan, dengan satu kesadaran bahwa kami diberi anugerah untuk bisa menikmati relasi dengan Tuhan hari lepas hari. Itu semua anugerah Tuhan. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.